Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tema yang menurut saya sangat penting buat kita sebagai anak Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, yaitu berbicara tentang pentingnya Roh Kudus di dalam memberitakan kabar baik. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8 berkata seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi pertanyaan adalah, apa peran Roh Kudus di dalam memberitakan kabar baik? Ini pertanyaan bagus bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama adalah peran Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik. Yang pertama adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Waktu Petrus dipenuhi Roh Kudus di Yerusalem, berita pertama yang disampaikan oleh Rasul Petrus adalah di dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat ke-8 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi pesan Petrus pertama adalah dalam peran memberitakan kabar baik adalah pengampunan dosa dan pertobatan. Artinya bahwa pertobatan yang lahir dari hati kita, supaya setiap anak-anak Tuhan betul-betul hidup seperti yang Tuhan Yesus inginkan, hidup dalam kebenaran yang sejati. Sebab hanya kebenaran inilah yang menuntun kita untuk terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu pertobatan yang lahir dari hati kita. Pertobatan di mana kita tadinya mungkin hidup dalam kegelapan, tapi sekarang kita berjalan di dalam kebenaran sejati. Dan kebenaran ini terus yang akan menuntun kita dan memenuhi hati saya dan saudara kemanapun kita pergi dan berada. Yang kedua adalah peran daripada Roh Kudus dalam memberitakan kabar baik, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 43 berkata, ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat. Saudara, yang kedua adalah peran Roh Kudus dalam memberitakan kabar baik, yaitu ada tanda-tanda heran yang terjadi. Petrus melakukan hal itu ketika dia dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus berperan aktif di dalam mendemonstrasikan kuasanya di tengah-tengah berita Injil yang disampaikan oleh Petrus. Dan Alkitab menceritakan banyak orang yang sakit, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan kuasa yang sama dan roh yang sama dia berikan oleh saya dan saudara lewat Roh Kudus. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, tanda-tanda heran ini akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, peran Roh Kudus di dalam memberitakan kabar baik adalah saya dan saudara harus jadi kesaksian. Wow! Menjadi kesaksian artinya bahwa Tuhan mau bahwa kehidupan kita akan menjadi kesaksian hidup kepada banyak orang. Jadi hidup kita kemanapun kita pergi dan berada, mari kita mulai dengan kehidupan yang benar lewat perkataan kita. Marilah kita hidup benar dengan sikap dan tingkah laku kita. Marilah kita hidup benar dalam setiap langkah-langkah kita. Sebab Roh Kudus datang untuk menolong kita supaya kita betul-betul dipenuhi dan berjalan bersama dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa pada kesempatan ini untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, supaya kita betul-betul dipenuhi Roh Kudus dan kita pergi memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini menantikan dan memohon kepadamu, supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus inilah akan terus mendorong mereka untuk terus memberitakan kabar baik, untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda heran kemanapun Tuhan utus dalam bawa mereka. Doa hambamu, biar mereka mulai dari rumah mereka sampai mereka pergi kemana Tuhan utus mereka pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati umat Tuhan sekalian. Amin, amin, amin.